Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita baca suratul Fatihah pada guru-guru kita, orang tua kita, serta teman-teman kita yang tidak dapat berhalangan hadir pada hari ini. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya dan dapat bertemu dan menerima pelajaran seperti sedia kala. Ala hadiniyah, ala kubitin sholha, wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok, Ibu Dr. Anda Hajah Nuraini MPD, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan pada tahap 2 ini di SMA Negeri 3 Depok. Serta yang terhormat kepada Ibu Marsiti MPD selaku guru pamong saya pribadi, serta tim MGP PAI SMA Negeri 3 Depok yang telah mengarahkan saya dan membimbing saya ketika kegiatan pengenalan lapangan sekolahan berlangsung. Dan pada adik-adik, adik-adik bingung nih, kayaknya siapa nih yang menjelaskan pada hari ini? Perkenalkan, nama kakak Reza Septiadi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pada saat ini melakukan kuliah semester 7, dan pada hari ini kakak melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 3 Depok. Mudah-mudahan beradanya kakak di sini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai yaitu bab saling menasihati dalam Islam. Ada apa saja dalam menasihati dalam Islam? Yaitu yang pertama ada khutbah, yang kedua tabligh, dan yang ketiga ada dakwah. Nah, ketika ini kita harus memahami betul apa pengertiannya, syarat rukunnya, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu khutbah. Khutbah berasal dari kata khataba yakhutubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam satu orang ataupun banyak dalam kegiatan keagamaan. Seperti contohnya ketika sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain sebagainya, itu disebut namanya khutbah. Ataupun menurut istilah ialah kegiatan ceramah pada kegiatan tertentu, melakukan kegiatan berceramah dalam kegiatan tertentu yang mengandung yaitu keabsahan atau kesunahan dalam acara tersebut. Jadi memang khutbah ini kegiatan yang sangat sakral ketika dilakukan, seperti sholat Jumat, ada khutbah Jumat, ataupun ketika akad nikah, di situ ada khutbah nikah, dan lain sebagainya. Itulah pengertian secara istilah maupun secara bahasa yaitu khutbah. Nah, setelah kita mengetahui apa arti khutbah baik menurut istilah dan lain sebagainya, kita harus mengetahui pula yaitu syarat khatib. Apa itu khatib? Ialah orang yang menyampaikan khutbah atau menyampaikan nasihat ketika acara kegiatan tersebut. Seperti khutbah Jumat, ada khatib Jumat. Nah, khatib Jumat memiliki beberapa syarat, atau khatib memiliki beberapa syarat. Yang pertama Islam, sang khatib beragama Islam. Yang kedua, khatib harus baligh. Tiga, khatib berakal sehat, dan keempat, mendalami ajaran agama Islam. Selanjutnya ada syarat dua khutbah. Ketika khutbah ada di antara dua khutbah, yaitu yang pertama khutbah dilaksanakan sesudah waktu zuhur. Sering kita jumpai ketika sholat Jumat ada dua khutbah, maka khutbah itu dilaksanakan setelah waktu zuhur. Yang kedua ada khatib duduk di antara dua khutbah. Ini memang kita sering jumpai, memang ketika ada khutbah Jumat memang disyaratkan untuk duduk di antara dua khutbah. Ketika khutbah yang pertama selesai, lalu
ingin memulai khutbah yang kedua, maka di antara sering dua itu dianjurkan untuk sang khatib untuk duduk. Selanjutnya, khutbah diucapkan harus dengan bahasa yang lantang, dengan bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh pendengarnya. Jadi seorang khatib suaranya jangan lemah ataupun tidak terdengar, harus lantang. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi mesti lantang. Dan jadi khatib alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidak terdengar dan jadi pendengarnya merasa membosankan. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh sang khatib tidak tersampaikan oleh para jamaahnya. Kemudian rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, yaitu berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran. Yang keenam adalah berdoa pada umat muslim. Bagaimana contohnya, Kak? Contoh ketika khutbah Jumat, kita naik di atas mimbar. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulanal azim. Nah, di antara bacaan yang telah kakak baca tadi itu merangkap atau mencakup yaitu rukun khutbah seperti membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, serta rukun yang itu ya syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa. Yang terakhir adalah membaca ayat dalam Al-Quran. Maka dari itu, itulah rukun khutbah. Ketika khutbah ada yang menggunakan tongkat dan ada yang menggunakan mimbar yang biasa. Jadi disunahkan agar para khatib tidak menggerakkan tangannya agar tetap di mimbar. Itulah rukun khutbah yang harus kita ketahui. Selanjutnya sunnah dalam khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya disampaikan secara jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika menyampaikan khutbahnya. Yang kelima, mentertibkan rukun khutbah. Yang terakhir adalah membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itulah pengertian serta rukun dan syarat khutbah dalam ajaran agama Islam. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita membahas mengenai khutbah serta syarat dan rukunnya, kita harus mengetahui mengenai tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh berasal kata dari balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan. Nah, adik-adik sekalian, tabligh di sini berbeda dengan khutbah yang memiliki syarat dan rukunnya. Tetapi ketika tabligh sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu. Salah satu ciri tabligh ialah ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu pelajarannya kepada para sahabat di majelisnya, Rasulullah SAW selalu berpesan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, sampaikanlah pelajaran hari ini kepada para sahabat yang tidak hadir pada hari. Maka disitulah timbul balighu anni walau ayat, sampaikanlah. Kita selaku pelajar, kita sampaikan ilmu yang kita dapat dari guru kepada teman kita yang belum mengetahui dan lain sebagainya. Itulah merupakan ciri daripada tabligh, yaitu menyampaikan. Selanjutnya, ketika sudah tabligh, kita harus mengetahui pula dakwah. Dakwah asal katanya itu da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak kepada orang agar kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u
Serulah oleh kalian untuk membaris di jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan kalimat-kalimat yang bagus, hikmah penuh kelembutan sopan saya. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Apa nasihat yang baik itu? Tidak menjustifikasi orang ketika berbuat salah, tidak membuli orang ketika buat salah. Itulah mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bertukar pikiranlah pada teman kita dan bermusyawarah pada teman kita untuk agar apa? Agar ilmu kita bertambah dan dia mau mengajak kita pada jalan yang benar. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berdebat atau diskusi dengan mereka. Maka dari itu, dengan konsep itu maka terciptalah agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang dapat kakak sampaikan pada materi pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah ketika khutbah ialah ceramah agama yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Ketika tabligh dan dakwah, dia adalah tugas kita selaku pelajar ataupun siswa-siswi SMA Negeri Depok agar mengajak teman kita selalu berbuat kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.